Mulai dari diri. Modul 2-3. Teguh Reza Dwi Reski. 1. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Benar, selama saya menjadi guru, pembelajaran yang saya lakukan di kelas pernah diobservasi dan disupervisi oleh kepala sekolah. Perasaan saya sewaktu mendapat kabar bahwa akan dilakukan observasi dan supervisi yaitu sedikit khawatir sekaligus bersemangat. Kekhawatiran ini mencakup kondisi anak-anak saat pembelajaran berlangsung. Saya merasa khawatir anak-anak kurang nyaman atau merasa terlalu diperhatikan, sehingga mereka kurang bisa leluasa saat berdiskusi dengan guru di kelas. Kekhawatiran juga berkaitan dengan diri saya selaku guru. Walaupun pembelajaran di kelas adalah hal yang rutin dan sudah biasa saya laksanakan, tetapi suasananya tentu akan berbeda ketika diobservasi dan disupervisi. Saya khawatir ada persiapan yang kurang, entah itu meliputi administrasi pembelajaran maupun perangkat pembelajaran, maka dari itu, saya senantiasa mempersiapkan semuanya sebelum hari pelaksanaan observasi dan supervisi. Ketika saya mempersiapkan administrasi dan perangkat pembelajaran, muncul perasaan semangat dalam diri saya, semangat karena saya dapat menunjukkan bagaimana cara saya mengajar. Saya juga percaya bahwa anak-anak kelas bisa mengikuti pembelajaran dengan baik selagi saya bersikap tenang dan membangun suasana menyenangkan di kelas seusai observasi dan supervisi. Kepala sekolah akan menyampaikan evaluasinya terhadap saya, sehingga saya akan memperbaiki diri supaya dapat mengadakan pembelajaran yang berkualitas sekaligus menyenangkan bagi anak-anak. 2. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Saat saya diobservasi pembelajaran berjalan dengan lancar, meski seperti yang disampaikan sebelumnya, muncul kekhawatiran adanya tahapan pembelajaran yang dilaksanakan terlewat atau tidak sesuai. Kepala sekolah melakukan observasi kurang lebih 2 jam lebih dengan mengamati secara langsung aktivitas guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung di ruang kelas, hingga di akhir observasi, kepala sekolah memberikan apresiasi di depan kelas bersama dengan siswa. Kemudian di saat jam istirahat, saya diminta untuk menghadap ke ruang kepala sekolah. Adapun yang dilakukan kepala sekolah yaitu memberikan umpan balik terhadap praktek mengajar yang sudah diobservasi, lalu memintanya untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan saya di pembelajaran selanjutnya. 3. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? 1. Dilaksanakan briefing atau pertemuan singkat antara guru dengan kepala sekolah untuk menyamakan persepsi bahwa proses supervisi akademik dilaksanakan untuk saling berbagi pengalaman dan ilmu. 2. Saat dilaksanakan supervisi akademik, hendaknya terdapat transfer pemahaman mengenai cara atau metode baru dalam pembelajaran. Dengan begitu, guru bisa membentuk pembelajaran yang lebih inovatif dan meningkatkan pemahaman murid terhadap materi. 3. Kegiatan supervisi akademik dilaksanakan bukan hanya sebagai syarat administratif dalam proses akreditasi sekolah, akan tetapi sebagai sarana guru untuk terus belajar dan berbagi dengan kepala sekolah sehingga diketahui kendala maupun kelebihan pembelajaran. 4. Di akhir supervisi akademik, dilakukan evaluasi secara objektif dengan tujuan mengembangkan pembelajaran, bukan sebagai penghakiman atas kesalahan yang mungkin terjadi selama supervisi berlangsung. 5. Disampaikan catatan yang bisa menjadi acuan lebih lanjut sebagai bahan refleksi untuk perbaikan diri ke depannya. 4. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 bagi 10, situasi belum ideal 1, dan situasi ideal 10. Saya saat ini menjadi kepala sekolah yang hendak melakukan supervisi, maka menurut saya, kondisi guru di sekolah berada pada skala 8 dari 10 berdasarkan kriteria ideal yang saya punyai. Saya berikan skala 8 dari skala maksimal 10 karena beberapa alasan meliputi, sebagian guru sudah menerapkan pembelajaran inovatif dengan video atau game edukasi, beberapa guru, terutama guru yang baru, masih merasa khawatir apabila akan dilakukan supervisi akademik, sehingga perlu pendekatan
dan diskusi lebih dalam untuk memberi pemahaman bahwa supervisi bukanlah hal yang menakutkan. Masih ada beberapa guru yang belum melengkapi administrasi atau perangkat pembelajaran. Oleh sebab itulah, masih perlu adanya perbaikan dan introspeksi dari berbagai pihak agar proses supervisi yang ideal dapat terwujud. 5. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek yang saya butuhkan untuk mencapai situasi ideal adalah menambah pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik, meningkatkan keterampilan berelasi dengan menjalin komunikasi yang baik. 6. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 2,3 tentang coaching supervisi akademik, saya berharap mampu memahami seluruh materi dan mampu untuk mengimplementasikan praktik baik di lingkungan sekolah. Saya juga berharap mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memperbaiki mutu pendidikan di lingkungan sekolah. 7. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan yang saya harapkan adanya kolaborasi praktik baik bersama fasilitator, pengajar praktik, instruktur, serta rekan-rekan CGP yang lainnya. Materi yang saya harapkan menjelaskan tentang prinsip coaching dan teknik coaching supervisi akademik. Manfaat saya harapkan mampu meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih.